Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah sore ini kita dapat berkumpul lagi dalam acara kajian sunnah tarbiyah ruhiyah BTKV Surabaya FKUA Rumah Sakit Dr. Sutomo yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Nur Yasin dengan tema takut kepada syirik. Sebelum masuk ke kajian, marilah kita mendengarkan tilawah Al-Quran yang akan dibacakan oleh Dr. Hardian Sukmawan. Kepada Dr. Hardian kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina utul kitaba aminu bima nazzalna musaddiqan lima ma'akum min qabli an natamisa wujuha wa narudduha ala adbariha aw nal'anahum ma la'anna ashabas sab wa kana amrullahi maf'ula. Inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Wa may yushrik billahi faqad iftara isma azima. Yang artinya, wahai orang-orang yang telah diberi kitab, berimanlah kamu kepada apa yang telah kami turunkan, yang membenarkan kitab yang ada pada kamu sebelum kami mengubah wajah-wajahmu, lalu kami putar ke belakang atau kami laknat mereka sebagaimana kami melaknat orang-orang yang berbuat maksiat pada hari Sabat. Dan ketetapan Allah pasti berlaku. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya syirik, dan mengampuni apa dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Quran Surah An-Nisa ayat 47 sampai 48. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Dr. Hardian kami ucapkan jazakallahu khairan. Selanjutnya, sebelum kita memasuki materi, marilah ingin saya sampaikan bahwa kepada peserta nanti bila ada pertanyaan dapat disampaikan melalui fitur kolom chat ataupun melalui raise hand. Mari kita akan memasuki materi yang akan dibawakan oleh Ustadz Muhammad Nur Yasin. Kepada Ustadz kami persilahkan. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina was sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima.
أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para dokter, masyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Bersyukurlah kita semuanya kepada Allah Azza wa Jalla yang telah menjadikan kita memiliki hati-hati yang cinta kepada ilmu. Ini adalah nikmat yang sangat tinggi, bisa mencintai ilmu. Karena kebutuhan kita kepada ilmu melebihi kebutuhan kita kepada makan dan minum. Kalau makan dan minum barangkali sehari 3 kali atau berapa kali, tapi yang namanya ilmu, setiap detik, setiap saat kita butuh ilmu. Jangan sampai kita berbicara lepas dari ilmu, kita memutuskan lepas dari ilmu. Sementara kita tidak tahu mati kita kapan, maka kita berharap mati di atas ilmu. Mati di atas pedoman, mati di atas tuntunan, sehingga kita pun meraih keridhaan Allah Azza wa Jalla. Sekali lagi, bersyukurlah kita kepada Allah ketika Allah menjadikan kita sebagai orang-orang yang memiliki hati yang cinta kepada ilmu. Dan semoga kita bisa mengistiqomainya. Dan untuk bisa mengistiqomainya, tentunya dengan upaya-upaya dan perjuangan ikhtiar kita semuanya. Para dokter masyiral muslimin rahimakumullah, kitab yang kita kaji secara berkelanjutan adalah kitab ini. Kalau punya kitab ini maka sangat bagus sekali. Ini kitab ditulis oleh Syekh Muhammad At-Tamimi. Kitab ini sudah berumur sekitar 800 tahun yang lalu. Jadi sudah sangat lama. Kitab ini ditulis oleh penulis ketika itu Saudi atau Jazirah Arab waktu itu. Jazirah Arab dipenuhi kesyirikan yang luar biasa. Maka penyusun kitab ini, Syekh Muhammad At-Tamimi berdakwah, menyeru manusia kepada tauhid. Kemudian bekerja sama, bersinergi antara dua kekuatan, beliau sebagai ulama dan Muhammad Saud sebagai penguasa, sehingga lahirlah kerajaan Saudi Al-Arabiyah. Negara yang kita melihatnya sebagai negara terdepan yang menegakkan syarat-syarat Islam. Negara terdepan yang tampak sekali suasana ketauhidan di dalamnya, Masya Allah. Sampai kita mengetahui polisi bukan sekedar ngurusi urusan kriminal, tetapi juga ngurusi urusan kesyirikan. Karena ketika urusan pembunuhan, urusan pencurian, perampokan itu perkara besar, sehingga mesti ada bagiannya tersendiri yang menghandle, maka masalah kesyirikan jauh lebih besar dari itu semuanya. Oleh karena itu, ini kita alhamdulillah berkesempatan mengkaji kitab beliau yang dakwahnya beliau bersinergi dengan penguasa ketika itu yang melahirkan negara yang terdepan menegakkan syiar-syiar Islam. Para dokter masyiral muslimin rahimakumullah, kita memasuki bab yang keempat, takut terhadap syirik. Takut terhadap syirik. Kira-kira kenapa muncul judul ini? Takut kepada syirik. Kira-kira kenapa? Kita lihat bab-bab yang sebelumnya sudah dijelaskan tentang hakikat tauhid, kedudukannya dan keistimewaannya. Setelah itu dibahas tentang barang siapa yang masuk, barang siapa yang bertauhid semurni-murninya akan masuk surga tanpa hisab, langsung masuk surga. Nah,
Khawatirnya kita orang merasa sudah hebat tauhidnya, merasa sudah tinggi tauhidnya, khawatirnya sudah merasa tauhidnya 24 karat, sehingga kemungkinannya nanti masuk surga tanpa hisab. Nah, dikiranya oleh seseorang bahwasanya dirinya tauhidnya tebal, tauhidnya kokoh, padahal sesungguhnya ringkih. Oleh karena itu perlu ada judul ini, takutlah kepada kesyirikan. Takutlah kepada kesyirikan. Khawatirnya kita orang merasa bertauhid tinggi, tetapi sesungguhnya kita bertauhid ringkih. Oleh karena itu, sesuatu hal yang harus kita antisipasi adalah takutlah kepada kesyirikan. Takutlah kepada kesyirikan. Para dokter, para jamaah rahimani wa rahimakumullah, ini alasan kenapa lahir judul ini. Soalnya biar jangan ada orang terkecoh, merasa dirinya sudah hebat tauhidnya, padahal sesungguhnya masih ringkih. Oleh karena itu akan dibahas tentang masalah takut kepada syirik. Takut kepada syirik. Biar jangan sampai merasa dirinya sudah hebat, sudah tinggi tauhidnya, padahal sejatinya masih ringkih. Dan dimulai dari surat An-Nisa ada 48, ada 116. Mungkin bisa dilihat di slide-nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Belum muncul slide-nya. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yaghfiru, tidak mengampuni, ayyushraka bihi, kesyirikan, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, tetapi Allah mengampuni dosa selain syirik. Dosa syirik jangan pernah berharap Allah mengampuninya. Dosa syirik jangan pernah berharap Allah mengampuninya, kecuali orang tersebut yang mentaubatinya sebelum kematiannya, baru Allah ampuni. Tapi kalau dosa selain syirik bisa saja seorang belum minta ampun, Allah sudah ampuni. Jadi tahta masyiatillah, terserah Allah, itu dosa selain syirik. Terserah Allah. Bisa saja Allah ampuni. Tapi yang namanya dosa syirik, jangan sekali-kali berharap Allah akan ampuni. Jangan sekali-kali berharap. Kecuali orang tersebut yang mentaubatinya. Apa yang dimaksud dengan syirik di sini? Syirik kecil dan juga syirik besar. Apa sih bedanya syirik kecil dan syirik besar? Apa sih bedanya? Syirik kecil, kalau orang melakukannya, dia berdosa besar. Kalau syirik besar, orang melakukannya, maka terancam batal Islamnya. La haula wala quwata illa billah. Berbuat syirik kecil saja berarti seseorang telah berbuat dosa besar. Loh, kalau begitu bagaimana kalau berbuat syirik besar? Terancam batal keislamannya. Jadi syirik itu kedoliman yang paling tinggi, sehingga tidak mungkin Allah mengampuninya kecuali orang tersebut yang mentaubatinya. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah,
kita mengetahui kedoliman ada tiga. Kedoliman ada tiga. Yang pertama, dolim kepada dirinya sendiri. Dirinya sendiri, misalnya aus, mestinya kan minum, tapi dia tidak mau minum, membiarkan dirinya kehausan sampai lehernya kering, sampai kemudian kelabakan. Itu dolim kepada dirinya sendiri. Dolim kepada dirinya sendiri. Mata, telinga, hidung, tangan, kaki, seluruh tubuh mestinya ditempatkan pada tempat yang semestinya. Tetapi kemudian ditempatkan pada tempat yang keliru. Namanya dolim kepada dirinya sendiri. Namanya dolim kepada dirinya sendiri. Nah, yang kedua, dolim kepada orang lain. Pinjam uang, utang, nggak bayar-bayar, itu namanya dolim kepada orang lain. Punya tip, kemudian nyetel keras-keras, tetangganya terganggu, itu mendolimi orang lain. Kemudian membicarakan aibnya orang lain, menfitnah, ngadu domba, itu dolim kepada orang lain. Yang ketiga, dolim kepada Allah Ta'ala. Nah, Allah yang menciptakan kita. Kok kita tidak mengagungkan Allah? Allah yang memberi rezeki kita, Allah yang menghidupkan kita, Allah yang menyediakan segalanya yang diperlukan dalam kehidupan kita. Kok kita melarikan peribadahan kepada selainnya? Maka ini sebesar-besarnya kezaliman. Dari tiga macam dolim yang ada, dolim kepada diri sendiri, dolim kepada orang lain, yang paling besar adalah dolim kepada Allah. Nah, kesyirikan itu bentuk kedoliman kepada Allah. Jadi dolim yang paling tinggi. Sehingga mana mungkin diampuni, kecuali orang tersebut yang mentaubatinya. Para dokter Masirul Musibir rahimahullah, ini ayat yang pertama yang bisa kita bahas, surat An-Nisa 48 dan 116. Allah tidak pernah mengampuni dosa syirik, dan Allah mengampuni dosa selain syirik kalau Allah menghendaki. Tapi kalau dosa syirik, jangan sekali-kali berharap, kecuali orang tersebut yang mentaubatinya. Baik, ini ayat yang pertama. Sekarang kita akan lihat ayat yang kedua. Mohon maaf, dokter, slide-nya bisa ditampilkan? Baik. Sekarang yang kedua. Kita akan bahas surat Ibrahim ayat 35. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ini doanya Nabi Ibrahim. Ini doanya Nabi Ibrahim. Wajnubni, diterjemahkan, dan jauhkanlah aku, wabaniya, dan anak cucuku, an-na'budal asnam, dari menyembah berhala-berhala. Kita bahas pelan-pelan. Siapa yang tidak mengenal Nabi Ibrahim? Semua kita mengenal Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu Khalilullah, kekasih Allah. Selain Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di antara para nabi yang paling tinggi adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang paling agung, yang paling mulia adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Disusul ulul azmi. Ulul azmi di dalamnya ada Nabi Ibrahim Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Ibrahim adalah Nabi yang sangat agung, yang sangat mulia di hadapan Allah Azza wa Jalla. Nabi Ibrahim orang yang ketundukannya kepada Allah luar biasa.
ketundukannya kepada Allah, ketaatannya kepada Allah luar biasa. Kita semua sudah mengetahui Nabi Ibrahim sekian lama diuji tidak punya anak. Sampai berapa tahun diuji tidak punya anak, sampai sepuh nggak punya anak. Kemudian memohon kepada Allah agar dikasih anak. Dalam usia sepuh baru dikasih anak. Ismail alaihissalam. Kemudian sudah lahir, apa perintah Allah? Bawa anakmu dan istrimu di suatu tempat gersang, tidak ada air, tidak ada penduduk. Dibawa itu istrinya dan putranya Ismail yang selama ini diminta dan baru dikasih udah sepuh. Tetapi kemudian ketika sudah dikasih, disuruh ditaruh di suatu tempat yang jauh dari orang, gersang, tidak ada air, yang kemudian sekarang daerah tersebut terkenal dengan Makkah. Istrinya bingung gimana kalau ditaruh di sini sendirian. Tapi ketika mengetahui ini adalah perintah Allah, ya sudah. Istrinya juga istri yang luar biasa. Gimana lagi kalau ini perintah Allah? Berarti Allah tidak mungkin menyia-nyiakan. Itu gimana yang tinggi. Berarti tidak mungkin Allah menyia-nyiakan. Makanya ketika butuh air, lari sana tidak dapat, Allah kasih air justru dari dekat si cabang bayi. Yang sekarang sumur Zam-Zam. Ini ujian yang pertama, baru dikasih anak ketika sudah sepuh, itu pun harus ditaruh berdua bersama ibunya, sementara Nabi Ibrahim kembali ke Palestina. Kemudian, ketika anak menginjak usia yang bisa membantu pekerjaan bapaknya, Allah uji dengan ujian yang lain agar disembelih. Bayangkan, ini anak lagi pada usia sangat menyenangkan orang tuanya, sekian lama tidak punya anak dan sekarang umurnya mencapai usia yang bisa membantu pekerjaan orang tuanya, ya mungkin 10 tahun atau sekitar itu. Bisa membantu pekerjaan orang tuanya, tapi Nabi Ibrahim diuji agar disembelih. Tunduk Nabi Ibrahim, karena dia perintah Allah, sembelih, padahal beratnya kayak apa. Sekian lama gak punya anak, begitu dikasih anak, disuruh dipisah dari dirinya, pas begitu sudah mencapai usia bisa membantu pekerjaan orang tuanya, disuruh disembelih. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuk fanzur madza tara qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Tatkala si anak berusia mencapai usia bisa membantu pekerjaan orang tuanya, Nabi Ibrahim mengatakan, "Wahai anakku, aku bermimpi untuk menyembelih kamu, gimana nak? Wahai ayahku, lakukan. Kalau memang ini dari Allah, lakukan. Insya Allah engkau akan menjumpai aku sebagai anak yang sabar." Tapi kemudian Allah ganti yang disembelih bukan Ismail kecil, tapi yang diganti adalah domba. Karena Allah hanya menguji saja dan tunduknya sedemikian rupa, meskipun harus menyembelih anak yang namanya perintah orang, yang namanya perintah Allah, yang namanya perintah Tuhan yang dikerjakan. Apakah berhenti di situ? Allahu Akbar. Ketika berdakwah harus berhadapan dengan bapaknya sendiri, bapak yang sesungguhnya pengayom, bapak yang sesungguhnya pelindung, tetapi sekarang berhadapan-hadapan. Bapaknya menyembah berhala, Nabi Ibrahim mendakwainya. Kemudian nggak berhenti di situ, berhadapan dengan raja, sehingga harus dibakar. Perjuangannya sedemikian rupa Nabi Ibrahim. Orang posisinya sangat tinggi sebagai Khalilullah selain Nabi Muhammad. Dan keimanannya sangat tinggi. Ternyata apa para dokter?
Masyaallah muslimin rahimakumullah, kita lihat ayat ini. Nabi Ibrahim berdoa agar dirinya dan keturunannya dihindarkan dari menyembah berhala. Allahu Akbar. Seorang nabi, bahkan nabi dengan posisi tertinggi karena dia masuk ulul azmi setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Khalilullah, tetapi sangat mengkhawatirkan kalau dirinya dan keturunannya terjerumus menyembah berhala. Maka apa pelajaran yang bisa kita ambil? Terus apa kita ini? Terus gimana dengan kita? Kita nabi bukan, ketundukan ketaatan kita terhadap syariat tingginya setinggi apa? Kadarnya setebal apa? Kok kemudian kita merasa aman-aman dengan kesyirikan? Kok kemudian kita merasa aman-aman dari kesyirikan? Di manakah kita dibandingkan dengan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam? Kita perhatikan ayat ini kembali, surat Ibrahim ayat 35. Kita lihat redaksi wajnubni. Wajnubni, kalau kita lihat terjemahnya kan jauhkan. Sebenarnya wajnubni itu begini. Ini berhala di satu sisi, ini Nabi Ibrahim di sisi yang lainnya. Jadi nggak pernah ketemu. Mohon maaf, ini berhala di satu sisi, Nabi Ibrahim di sisi yang lain. Ini doanya Nabi Ibrahim. Wajnubni, jadikanlah berhala di sisi mana, saya dan keturunannya di sisi mana. Jadi nggak pernah ketemu. Wajnubni yang diterjemahkan dengan jauhkanlah aku, maknanya berhala dengan Nabi Ibrahim itu berada di lajur yang berbeda, sehingga nggak pernah ketemu. Ini doanya Nabi Ibrahim sangat maksimal sekali. Artinya sedikit pun jangan sampai terjerumus ke dalam kesyirikan. Wajnubni maknanya lebih maksimal daripada wamna'ni. Kalau wamna'ni, cegahlah aku dari berhala. Satu lajur ya, satu lajur, tapi cegah jangan sampai kena. Ini misalnya berhala, ini berhala. Nah, ini orang masih satu lajur, tetapi cegahlah jangan sampai menimpa. Tapi masih memungkinkan menimpa karena satu lajur ya, masih memungkinkan menimpa. Tapi yang namanya wajnubni, ini di lajur satu, ini di lajur yang lainnya. Artinya meminta dihindarkannya itu maksimal sekali, jangan sekali-kali terjerumus ke dalam kesyirikan. Kemudian sekali lagi itu Nabi Ibrahim, manusia yang sangat taat, yang sangat tunduk, Khalilullah, kekasih Allah, termasuk ulul azmi, peringkat nomor 2 setelah Nabi SAW, tapi masih mengkhawatirkan kalau terjadi kesyirikan menyembah berhala. Allahu Akbar. Lalu bagaimana dengan kita? Pantaskah kita merasa aman dari kesyirikan? Nah, makanya ada judul takut kepada syirik. Pada bab yang sebelumnya dibahas tentang hakikat tauhid, kedudukannya dan keistimewaannya. Kemudian dibahas orang yang bertauhid murni akan masuk surga tanpa hisab. Terus kita merasa, insya Allah saya sudah murni tauhidnya ini. Berarti kita masuk surga tanpa hisab nanti. Oh, jangan gitu. Kita khawatirnya persangkaan dengan kenyataan berbeda. Suka-suka kita terjerumus dalam kesyirikan, tapi kita aman-aman. Maka muncul takut kepada syirik. Yang berikutnya kita bahas wabaniyah. Wabaniyah artinya dan anak cucuku. Nabi Ibrahim memohon untuk dirinya dan juga anak cucunya agar jangan sampai
menyembah berhala. Ini doanya Nabi Ibrahim untuk anak cucunya. Maka demikian juga kita harus memikirkan bagaimana generasi anak cucu kita nanti. Sekarang ini fitnah kehidupan luar biasa besarnya. Kalau tidak pasang keimanan yang tebal, kalau tidak pasang keimanan yang tebal di dalam masalah rezeki, sampai ada ungkapan yang haram saja susah, apalagi yang halal. Dalam masalah keberagamaan, syubhat menyambar-nyambar. Sekarang kesyirikan dibungkus dengan sesuatu seakan-akan bukan syirik. Dengan dalih ini adalah melestarikan budaya. Dengan alasan ini kearifan budaya lokal yang harus dipertahankan dan seterusnya. Kita alhamdulillah bisa terlepas dari semua itu. Alhamdulillah. Kita memuji Allah. Alhamdulillah. Tapi gimana dengan anak kita nanti? Tentu tantangannya lebih berat. Makanya di dalam Al-Quran surat An-Nisa, Allah berfirman, وَلِيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Hendaklah takut orang-orang yang meninggalkan di belakangnya generasi-generasi lemah yang dia mengkhawatirkannya. Nah, kita disuruh takut sebagaimana Nabi Ibrahim, padahal dia nabi, tapi mengkhawatirkan generasinya jangan-jangan nanti menyembah berhala. Kemudian berhala di sini disebutkan dengan asnam. Kita lihat surat Ibrahim ayat 35. Berhala disebutkan dengan asnam. Asnam itu patung dibentuk orang, dibentuk hewan, dibentuk apapun, barangkali binatang, kemudian disembah. Itu asnam. Berhala yang konkret itu asnam. Ada selain asnam yaitu wasan, berhala juga. Berhala juga. Tapi maknanya lebih luas. Bukan sekedar patung-patung berbentuk orang, berbentuk binatang, atau patung-patung berbentuk campuran orang dan binatang, begitu ya. Lebih luas, wasan lebih luas. Nabi SAW berdoa, Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad. Ya Allah, janganlah engkau menjadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Kuburan, di dalamnya ada penghuninya, kemudian penghuninya dielu-elukan sedemikian rupa, dipuja-puji sedemikian rupa, namanya menjadikan penghuni kubur sebagai berhala. Nah, berhala di sini bukan asnam, tapi wasan. Wasan, wawu nun, wasan, sama-sama berhala tapi wasan lebih umum. Para jamaah rahimakumullah, baik berhala dalam bentuk sonam atau asnam yang konkret ataupun berhala yang abstrak yang lebih umum daripada patung, yang jelas kita harus takut untuk terjerumus menyembahnya. Kita berlindung kepada Allah. Wajnubni wa bariya an na'budal asnam. Amin ya rabbal alamin. Sekarang kita melihat ayat yang berikutnya, bukan ayat ya, hadis Nabi. Yang berikutnya hadis Nabi. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Tobroni, Imam Abi Dunya, dan Al-Baihaqi. Nabi SAW bersabda, Asyirkul asghar fas'il anhu faqala ar-riya.
sesuatu yang paling aku khawatirkan menimpa kamu sekalian adalah dengan kecil Nabi menjawab riya. Mari kita merenungi sabda Nabi ini. Sesuatu yang paling aku khawatirkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Beliau ditanya, apa itu syirik kecil? Beliau menjawab riya. Para jamaah rahimakumullah. Syirik kecil. Kemudian ketika ditanya riya, munculnya halus, munculnya lembut. Kalau kita tidak kontrol hati, bisa-bisa kita berkelanjutan di dalam riya itu. Sebenarnya syirik kecil bukan cuma riya ya, tetapi Nabi di sini ditanya syirik kecil apa ya Rasulullah? Nabi menjawab dengan menyebutkan contoh. Jadi ini jawaban dalam bentuk menyebutkan contoh. Karena kadang-kadang ada jawaban dalam bentuk definisi. Nah, sekarang jawaban dalam bentuk menyebutkan contoh. Syirik kecil adalah riya. Kita harus hati-hati, jangan sampai terjerumus ke dalam syirik kecil, yaitu riya ini, yang munculnya sangat halus, sangat lembut. Baik, orang berbuat riya, ada rinciannya. Yang pertama, riyanya muncul dari awal. Misalnya, orang mau sedekah. Memang dari awal dia riya. Lagi duduk, kemudian mendapatkan postingan proyek ukhrawi, pembangunan gedung untuk panti asuhan misalnya. Wah, anak ini ada pembangunan gedung ini untuk panti asuhan. Begitu dia lagi melihat ke depan, lah kok ada teman-teman akrab saya, bis tak infak. Biar mereka tahu kalau saya ini suka infak. Jadi dari awalnya memang motivasi berbuat amal solehnya, motivasi berbuat sodakohnya untuk pujian dari orang, untuk diketahui, untuk didengar oleh orang. Semacam ini amalannya batal sama sekali, nggak ada artinya. Kan karena Allah, iya karena Allah, tapi berbarengan karena Allah juga karena teman-teman akrabnya itu, nggak ada artinya, nggak ada artinya. Kan motivasi karena teman-teman presentasinya kecil, sementara selebihnya adalah dorongan untuk mendapatkan keridhaan Allah. Itu menggugurkan amalan, meskipun kesyirikannya kadarnya kecil. Karena peribadahan kepada Allah harus murni. Nggak boleh tercampuri kotoran sedikit pun. Harus murni, harus murni. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Sesungguhnya peribadahan-peribadahan itu milik Allah, maka jangan menyeru bersama Allah sesuatu yang lain. Jangan menyeru bersama Allah orang siapapun. Infak karena Allah sudah, tidak dibarengkan bersamaan karena Allah karena yang lainnya. Itu menciderai tauhid, itu syirik. Sekali lagi, meskipun kadar syiriknya kecil. Ibaratnya begini, para jamaah rahimani wa rahimakumullah, ada air 1 gelas, air mineral, dituang dari botol 1 gelas, jernih sekali. Kemudian ketetesan racun, 1 tetes saja. Kemudian kita suguhkan ke kawan kita, monggo minum. Loh, kan ketetesan racun. Alah, cuma 1 tetes kok. Ini kan 1 gelas besar. Yang masuk loh cuma 1 tetes. Apa kemudian kawannya mau? Enggak. Meskipun 1 tetes atau kurang dari 1 tetes. Karena itu merusak seluruh air di dalam 1 gelas. Gambarannya begitu.
Karena yang namanya air harus diminum, tidak boleh campuran apapun yang membahayakan. Itu kita, manusia. Untuk mendapatkan sesuatu harus aman untuk diri kita. Nggak boleh kecampuran sesuatu yang memudaratkan. Kok kita menyuguhkan peribadahan kepada Allah dengan dikotori suatu kotoran dengan alasan ini kan syirik kecil? Nggak bisa. Itu menghapuskan amalan. Kenapa? Riyaknya dari awal sepenuhnya. Yang kedua, riyaknya muncul di tengah-tengah. Riyaknya muncul di tengah-tengah. Lagi sholat. Allahu Akbar. Ikhlas karena Allah. Nggak karena pengen pujian, nggak karena takut nanti nggak diabsen oleh gurunya. Pokoknya semuanya enggak. Ikhlas karena Allah sholat. Di tengah-tengah sholat, kemudian sadar, loh, kok di samping kanan saya calon mertua? Wah, akhirnya dikhusyuk-khusyukin. Muncul riak di tengah-tengah. Bagaimana hukumnya? Tergantung. Kalau dia segera menyadari bahwasanya ini riya, langsung dia kembali kepada keikhlasan. Jadi hatinya sadar, lu kok aku riya? Sholat karena calon mertua. Nah, jadi langsung dikembalikan karena Allah. Maka amalannya diterima. Ada artinya. Ada artinya. Karena riyanya langsung diusir. Tapi sesuatu yang muncul di tengah tadi tidak dilawan, tidak dihentikan, tapi dibiarkan berkelanjutan, ya menggugurkan amalan. Sebagaimana yang pertama, riya yang dari awal. Ini riya di tengah-tengah, tetapi berkelanjutan sampai akhir, maka menggugurkan amalan. Nah, sekarang pembahasan lebih lanjut. Riya yang muncul di tengah-tengah, apakah menggugurkan seluruh amalan secara keseluruhan atau ada sebagian yang masih diterima? Nah, ada jenis amalan yang memang habis keseluruhannya, gugur secara keseluruhan. Ada jenis amalan yang memang yang gugur hanya sebagiannya saja, yang lainnya masih diterima. Amalan yang bagaimana itu? Nah, dirinci. Kalau amalannya dari awal sampai akhir itu nyambung, ya, amalannya dari awal sampai akhir nyambung. Tidak bisa amalan yang separuh kedua misalnya terlepas dari separuh yang pertama. Nggak bisa lepas. Amalan ini nyambung. Amalan ini nyambung. Nah, ketika amalannya nyambung, muncul di tengah-tengah itu riya dan dibiarkan saja, maka gugur seluruh amalannya, yang awal dan yang akhir. Soalnya amalannya nyambung. Contohnya apa? Contohnya sholat zuhur 4 rakaat. Sholat zuhur 4 rakaat. Riyanya itu di rakaat ketiga. Pas lagi sholat di rakaat ketiga, kemudian melihat, kalau tadi calon mertua ya, sekarang calon apa? Calon apa? Calon besan. Wah, ada calon besan. Kemudian dibagus-bagusin sholatnya biar besan mengetahui dirinya adalah orang yang khusyuk sholatnya. Biar namanya baik di hadapan calon besannya. Kan munculnya pada rakaat ketiga dan berlanjut sampai terakhir, maka amalannya gugur keseluruhan. Sholat zuhurnya tidak diterima sama sekali. Kenapa? Meskipun muncul di rakaat ketiga, tapi rakaat pertama, kedua itu nyambung dengan 3 dan 4. Tidak mungkin ada rakaat ketiga kalau tidak ada rakaat pertama dan kedua, jadi nyambung. Tapi kalau amalannya terpisah,
amalannya terpisah. Misalnya, seseorang punya uang 100.000, bentuknya satu lembar merah 100.000. Kemudian dia menginginkan 100.000 ini nggak tak keluarkan sekaligus, tetapi tak bagi dua. Misalnya dia tukar 20-an ribu, jadi dapat 5. Mau saya infakkan secara bertahap kemana dan kemana. Wah, ini ada proyek akhirat. Ikhlas karena Allah. Kasih 60.000. 20 kali 3 lembar 60.000. Ikhlas karena Allah. Sisa 40.000. 2 lembar. Nah, ini kemana ya? Kemudian, wah, ke situ saja. Tak infakkan ke sana. Begitu datang ke sana, pas banget. Ada calon mertua. Waduh, pas banget nih. Tahu dia kalau saya mau infak. Akhirnya dia infak, ria karena mertua. Apakah keseluruhan infak 100.000 batal, gugur? Enggak. Yang 60.000 diterima insya Allah. Tapi ketika ria muncul di tengah, itu untuk menginfakkan 40.000. Nah, 40.000-nya ini yang tidak diterima. Kok enggak keseluruhannya? Soalnya amalan yang pertama terpisah dari amalan yang kedua. Ini tentang masalah riya. Sesuatu yang Nabi khawatirkan. Kok Nabi tidak mengatakan begini ya? Sesuatu yang aku khawatirkan atas kalian adalah kemiskinan. Apakah Nabi pernah mengatakan demikian? Tidak. Berarti menunjukkan apa? Kemiskinan meskipun tidak ada orang yang suka. Karena kemiskinan itu sesuatu penderitaan. Tetapi Nabi tidak mengkhawatirkan. Artinya penderitaan tersebut nilainya tidak berarti dibandingkan dengan penderitaan karena ria. Di mana terlihatnya? Di mana dirasakannya? Ya di akhirat nanti. Nabi tidak mengkhawatirkan atas umatnya kemiskinan. Yang Nabi khawatirkan justru ria. Karena itu bisa menghapus amalan. Baik, sekarang kita melanjutkan yang berikutnya, hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Man mata wa huwa yad'u min dunillahi nidda dakhalan nar. Barang siapa yang mati dalam keadaan yad'u, berdoa, diterjemahkan menyembah. Arti yang pas, arti secara kosakata berdoa. Man mata wa huwa yad'u min dunillah, barang siapa yang mati dalam keadaan berdoa menyeru kepada selain Allah, dakhalan nar, niscaya dia masuk neraka. Barang siapa yang mati dalam keadaan berdoa kepada Allah sebagai tandingannya, sebagai tandingan Allah, niscaya dia masuk neraka. Para jamaah rahimakumullah, da'ayat'u artinya berdoa. Berdoa itu ada dua macam. Berdoa itu ada dua macam. Yang pertama, doa masalah. Yang kedua, doa ibadah. Yang pertama, doa masalah. Yang kedua, doa ibadah. Apa yang dimaksud dengan doa masalah? Kita berdoa yang kontennya meminta. Ya Allah, jagalah kami,
keluarga kami, dan seluruh kaum muslimin dari virus corona. Ya Allah, jagalah kami, keluarga kami, dan teman-teman baikku, komunitasku, untuk istiqomah mencintai ilmu. Nah, ini namanya doa masalah. Aktivitas memohon, meminta, namanya doa masalah. Yang kedua doa ibadah. Doa ibadah itu apa? Doa ibadah itu ya sholat, puasa, dzikir, haji, tawaf, kemudian dan yang lain-lainnya. Itu namanya doa ibadah. Loh, kok sholat, haji, umroh, tawaf, sa'i, puasa, berzikir, iktikaf, kok dikatakan berdoa? Iya, dikatakan berdoa juga. Tapi doa ibadah. Sholat kan kita ibadah. Nah, ketika kita ibadah, sudah pasti kita menyeru Allah, sudah pasti batin kita memanggil Allah. Makanya sholat juga doa, namanya doa ibadah. Kita baca Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baca Al-Baqarah dan seterusnya. Karena rumah yang dibacain Al-Baqarah setan lari. Ini berdoa, iya berdoa. Loh, kok berdoa? Bukankah itu beribadah? Iya, nama doanya doa ibadah. Ketika kita baca Al-Quran, pasti batin kita menyeru Allah. Sodakoh. Itu doa. Doa apa? Doa ibadah. Loh, kok doa? Iya, karena ketika kita sodakoh, batin kita pasti menyeru Allah. Jadi doa ada dua. Nah, di sini diterjemahkan menyembah, ya tidak salah. Berarti doa ibadah, ya. Doa ibadah. Tetapi kalau diterjemahkan berdoa, maka lebih lengkap, lebih mencakup. Sekarang doa diterjemahkan dengan doa, doa masalah. Orang meminta apa kepada selain Allah, neraka. Meminta kekayaan, meminta kesembuhan, meminta apapun yang diminta, meminta jodoh, meminta rizki, meminta kepintaran, meminta dimudahkan urusan, tapi memintanya kepada Allah, berarti itu doa masalah dilarikan kepada selain Allah. Neraka. Dakhalan nar. Kemudian doa satunya, doa ibadah, sholat, tetapi bukan untuk Allah, puasa tapi bukan untuk Allah. Kemudian baca Quran, tujuannya juga bukan untuk Allah, untuk siapa? Untuk setan. Untuk setan. Neraka. Loh, memang ada. Sholat tujuannya bukan untuk Allah. Ya, kalau untuk Allah dan selain Allah namanya ria, yang tadi sudah kita bahas. Untuk Allah 99%, dikotori ria 1%. Kategorinya syirik kecil, memang syirik kecil. Tapi kalau Allah tidak ampuni pasti neraka itu. Karena syirik, orang berbuat syirik kecil itu dosa besar. Orang berbuat syirik besar terancam batal Islamnya. Maka syirik merupakan permasalahan yang paling besar. Gak ada yang lebih besar. Makanya Nabi mengatakan, dakhalan nar, niscaya masuk neraka. Hingga pelakunya yang mentaubatinya, baru Allah ampuni. Selama pelakunya tidak mentaubatinya, Allah tidak pernah mengampuni. Berbeda dengan dosa-dosa yang bukan syirik. Itu tahta masyiatillah, terserah Allah. Kalau Allah menghendaki, ya Allah ampuni. Kalau tidak, ya tidak. Bisa jadi orang tersebut belum meminta ampun, tapi sudah Allah hapuskan dosa-dosanya dengan amalan-amalan kebaikan yang dia lakukan berikutnya. Dia melakukan dosa mata, dan wudhu. Dan dia belum meminta ampun atas dosa mata. Tapi dengan berwudhu, dosa mata tadi sudah Allah hilangkan karena tetesan wudhu. Itu bisa begitu. Orang berbuat suatu kesalahan dosa, kemudian dia melakukan silaturahim, dia melakukan infak, dia menolong orang, bisa jadi ini langsung menutup kesalahan tadi. Allah hapus kesalahan yang tadi. Itu kalau dosa selain syirik. Terserah Allah.
Tapi kalau dosa syirik, jangan pernah berharap Allah akan ampuni. Jangan pernah berharap hingga orang tersebut yang mentobatinya. Makanya kan kata Nabi yang paling aku khawatirkan syirik kecil ria. Karena munculnya itu lembut gitu ya. Munculnya lembut. Kalau nyembah berhala, hong, misalnya gitu. Nyembah berhala. Orang mungkin dengan mudah menghindar. Meskipun ada yang nggak bisa menghindar, tapi secara kasat mata gampang dihindari. Tapi ria munculnya halus. Sehingga Nabi mengkhawatirkan. Nah, kemudian yang berikutnya, hadis di bawahnya yaitu hadis Jabir radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man laqiyallaha la yusyriku bi syai'a dakhalal jannah wa man laqiyahu yusyriku bi syai'a dakhalan nar." Barang siapa yang bertemu Allah dalam keadaan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, artinya berjumpa dengan Allah dengan tidak ada kesyirikan, pasti masuk surga. Sebaliknya, barang siapa yang berjumpa dengannya berbarengan dengan kesyirikan yang diperbuatnya, pasti masuk neraka. Para jamaah rahimakumullah, mencuri syirik enggak, nonjok orang syirik bukan, nempelin orang syirik bukan, membunuh tentunya kita memandang membunuh perkara besar sekali, tapi itu bukan kesyirikan. Berzina, astagfirullah, berzina besar sekali, iya dosa besar, tapi bukan kesyirikan. Jenis-jenis dosa yang bukan kesyirikan itu posisinya di bawah dosa syirik, meskipun syiriknya syirik kecil. Meskipun syiriknya syirik kecil. Tapi kalau orang berbuat syirik, meskipun syirik kecil, dia berbuat dosa besar. Kalau berbuat syirik besar, terancam batal Islamnya. Makanya harus takut dari kesyirikan. Harus takut dari kesyirikan. Hati-hati. Kontrollah hati, bukan saja ketika mau berbuat dan sedang berbuat, tapi juga setelah berbuat. Jangan saja before dan middle, tapi before, middle, and after. Pantau hati kita setiap saat. Karena kesyirikan, kedzaliman yang tertinggi, yang tidak ada yang lebih tinggi lagi. Sekalian kita melebarkan pembahasan. Ada orang membunuh dengan pisau. Bagaimana kalau kita dikasih tahu, Allahu Akbar, la haula wala quwata illa billah. Kok bisa orang membunuh? Allahu Akbar, la haula wala quwata illa billah. Kita memandangnya perkara besar sekali. Memang perkara besar sekali. Kemudian ada orang ngitung-ngitung weton. Mau pernikahan antara laki dan perempuan, calon besannya kumpul, bertemu, menentukan hari yang pas, dilihat tanggal lahirnya, dihitung-hitung. Oh, pasnya tanggal ini ketemunya. Kalau di tanggal yang lainnya nanti sial lagi naas. Kok kita mengesankannya biasa-biasa saja? Padahal ketika mendengar orang membunuh, kaget sekali dan memandangnya perkara sangat besar. Kok mendengar informasi ada orang ngitung-ngitung weton biasa-biasa saja. Padahal ngitung-ngitung weton urusannya lebih besar daripada membunuh. Makanya tadi di awal kita sampaikan,
kalau dibentuk kepolisian yang mengurusi kriminalitas, memang itu penting sekali, maka lebih penting lagi, lebih utama lagi dibikin polisi syariat yang mengurus masalah kesyirikan. Akhirnya pembahasan kajian kita saya tutup. Semoga Allah menjaga kita sehingga senantiasa berhati-hati untuk tidak pernah terjerumus ke dalam kesyirikan. Kalau kita lihat di negeri ini, fenomenanya mengerikan sekali. Nyata-nyata itu kesyirikan dan kesyirikan besar, seperti arung kepala kerbau untuk penjaga laut selatan, Iro Kidul katanya namanya, memberikan sesajen untuk Dewi Pamen, Dewi Sri kata namanya, dan itu adalah budaya yang mesti dilestarikan. Wah, itu luar biasa kemungkarannya, luar biasa kemungkarannya. Itu syirik besar. Itu syirik besar. Padahal syirik kecil saja ancamannya sedemikian rupa. Semoga Allah menjaga kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Saya kembalikan kepada host, kepada Master of Ceremony. Tafadhol. Alhamdulillah, kita telah mendengarkan ceramah dari Ustadz Muhammad Nur Yasin mengenai takut kepada syirik. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Untuk sementara Ustadz ini di kolom chat belum ada pertanyaan. Juga di nggak ada yang raise hand. Jadi mungkin kepada peserta atau peserta kajian yang ingin bertanya, saya persilahkan. Sambil menunggu pertanyaan, izinkan saya bertanya, Ustadz. Kalau misalnya kita mungkin lagi ini Ustadz, lagi ada iman lagi turun, terus kita mungkin menunda-nunda sholat. Apakah itu juga termasuk kesyirikan kecil, Ustadz? Mohon arahannya, Ustadz. Iman lagi turun, kemudian menunda-nunda sholat. Padahal perintah sholat adalah disegerakan. Hayya 'alas sholat. Selama kita tidak ada uzur, bersegera ambil wudu, berangkat ke masjid karena laki-laki sholat jamaah. Tapi kemudian ditunda-tunda, nggak sholat jamaah lagi, maka dua kemungkaran. Yang pertama nunda-nunda, yang kedua tidak sholat jamaah. Apa ini bagian dari kesyirikan? Tidak. Perbuatan kemungkaran yang bukan merupakan kesyirikan. Kesyirikan itu mempersekutukan Allah. Ya. Kesyirikan itu artinya mempersekutukan Allah. Di sini dia sholatnya asli 100% karena Allah. Cuma ditunda. Nah, jadi kesalahannya atau bentuk kemungkarannya menundanya itu. Bukan kesyirikan. Ya. Demikian. Jazakallah khairan, Ustaz. Ini sementara belum ada lagi yang bertanya, Ustaz. Mungkin ada pesan-pesan yang bisa Ustaz tambahkan untuk kita agar menambahkan iman kita, agar semakin rajin sholat, semakin rajin mengaji, Ustaz. Ada para dokter, masyarul musibir rahimahullah, di dalam pembahasan kita hari ini kita dinukilkan sosok Nabi Ibrahim Khalilur Rahman, kekasihnya Ar-Rahman, seorang Nabi termasuk dalam ulul azmi, seorang Nabi yang ujiannya sangat besar sekali, tetapi menunjukkan ketundukan dan ketaatan yang luar biasa. Meskipun demikian, mengkhawatirkan diri dan keturunannya untuk terjerumus kepada kesyirikan, maka tentunya kita lebih utama untuk mengkhawatirkan. Demikian pula Luqman, seorang yang saleh, menasihati anaknya, dan nasihat pertama yang dinasihatkan kepada anaknya adalah ya bunayya inna syirka la dzulmun adzim. Wahai anakku, sesungguhnya kesyirikan adalah
kezaliman yang sangat besar. Kita sudah mengetahui ketauhidan yang ada pada kita, kadarnya harus terus disempurnakan sehingga 24 karat kalau dalam bahasa dunia emas, sehingga harapan kita masuk surga tanpa hisab. Jangan diciderai dengan kesyirikan-kesyirikan yang ketika kita tidak berhati-hati kita akan terjerumus ke dalamnya. Ria, ria lagi, ria lagi, ria lagi, ria lagi, itu kadang-kadang tidak dikontrol. Jadi ria dipandangnya sesuatu yang biasa. Nah, itu keliru. Kemudian saya tambahkan, apakah orang berbuat amalan kemudian tampak, artinya dilihat orang lain, berarti dia ria? Tidak mesti. Tidak mesti. Misalnya dalam masalah sedekah, dalam masalah infak. Seseorang melihat progres perolehan donasi masih jauh dari target. Kemudian dia pasang hati, benar-benar lillah, karena Allah, karena nggak ada artinya berinfak kalau tendensinya selain Allah, nggak ada artinya. Maka dia kuatkan hati karena Allah. Cuma pada saat yang sama dia ingin memotivasi teman-temannya agar berinfak juga, sehingga dia perlihatkan, ya Allah, saya memulai berinfak karena Engkau ya Allah, dengan harapan teman-teman saya juga pada ngikut. Itu gak dari ya, malah dapat dua pahala, pahala infaknya dan pahala menunjukkan kebaikan yang akhirnya orang-orang pada ngikutin. Sejumlah orang yang ngikutin, maka sejumlah itu pula pahala 100% kali berapa orang. Tapi tentunya yang pertama syarat mutlak pasang hati terlebih dahulu kuat-kuat. Bagi yang kurang bisa memasang hati, maka tidak ada tawar-menawar, setiap kali infak mesti harus sembunyi-sembunyi. Karena kurang bisa menata hati. Tapi yang bisa menata hati, kuat bahwasanya berbuatnya karena Allah, sedikit pun tidak pengen dipuji, sedikit pun tidak pengen disanjung, cuma yang menjadikan dia berbuat dengan menampakkan di hadapan orang, biar mereka ngikutin. Orang semacam ini dipersilahkan berbuat amalan diperlihatkan di hadapan orang. Jadi tidak mesti orang berbuat sedekah di hadapan orang pasti ria, ya tidak pasti. Yang mengetahui ria atau tidak adalah Allah. Memang hukum asal disembunyikan, hukum asal sedekah disembunyikan. Tetapi ketika orang melihatnya dengan ditampakkan nanti pada mengikuti, sehingga dia setelah pasang niat, kemudian dia infak, dua pahala. Nah, kemudian sedikit saya tambahkan, orang mau beramal, kemudian tidak jadi, soalnya takut ria, justru itu adalah ria. Kok begitu? Iya. Makanya kan Nabi bersabda, yang paling aku khawatirkan dari umatku adalah syirik kecil, yaitu ria. Soalnya lembut. Seperti ini contohnya, mau berbuat amalan, nggak jadi, takut ria. Justru itu adalah ria. Orang mau sholat malam, dia sudah wudhu, sudah rapi menutup aurat, kemudian dia berjalan, lihat kawannya bangun. Waduh, kawanku bangun. Jadinya kawanku tahu kalau aku mau sholat. Nggak jadi, daripada ria. Akhirnya dia nggak jadi sholat karena takut ria. Justru itu adalah ria. Bagaimana biar tidak ria? Dilawan bisikan setan. Ria loh, teman kamu ini lihat. Enggak, langsung sholat. Jadi harus dilawan. Enggak. Setannya dilawan. Ria loh,
teman kamu lihat, oh enggak, dilawan, tetap sholat, Allahu Akbar. Jadi bukan ria. Tapi kalau dibatalkan dengan bisikan setan, ria, lo teman kamu lihat, oh iya ya, dia membatalkan. Ya memang itu ria. Jadi dia itu berbuatnya ria. Setannya mengatakan, ria lo itu teman kamu lihat, oh iya ya, gak jadi justru itu adalah ria. Oleh karena itu, setiap kali kita mau beramal, takut ria, lanjut. Lawan itu setan. Gak ria karena Allah kok. Apa kamu setan? Ini gak ria. Demikian Allah alam tambahnya. Ya, Ustadz. Ini ada satu pertanyaan Ustadz dari kolom chat. Ada dua pertanyaan Ustadz. Pertama dari Dr. Azizi. Assalamualaikum Ustadz. Izin Waalaikumsalam bertanya. warahmatullahi. Orang yang terjerumus pada syirik akbar, apakah keislaman orang tersebut batal? Nah, apabila dia bertaubat, taubatan nasuha, perlukah orang tersebut bersyahadat kembali? Mohon jawabannya Ustaz. Baik. Para jamaah rahimakumullah. Orang berbuat syirik kecil berarti berbuat dosa besar. Orang berbuat syirik besar terancam batal Islamnya. Maka sekarang antara dia dengan Allah Azza wa Jalla. Seseorang telah berbuat syirik besar, maka segera mentaubatinya. Dan dikatakan mentaubati dengan benar ketika terpenuhi 3 hal. Yang pertama an-nadamah, menyesali. Yang kedua al-azam, bertekad untuk tidak pernah mengulangi. Yang ketiga al-iqla', merealisasikan tekadnya sehingga benar-benar tidak mengulanginya. Dan untuk tidak mengulanginya, ya dia menghindar dari hal-hal yang bisa menghantarkan untuk terjerumus lagi. Dia menghindar, dia tinggalkan perkara-perkara itu, tidak bersinggungan lagi karena benar-benar merealisasikan tekadnya. Maka Allah ampuni syirik besarnya tadi, insya Allah. Apakah perlu bersahadat lagi? Bersahadat lagi itu ketika orang nyata-nyata keluar dari Islam. Bersahadat lagi itu ketika nyata-nyata orang keluar dari Islam. Disaksikan di hadapan kaum muslimin, biar kaum muslimin tahu bahwasanya dia sudah kembali muslim. Tapi kalau berbuat syirik besar, cukup antara dia dengan Allah, banyak istighfar, maka kembali kepada fitrahnya, yaitu mentauhidkan Allah. Demikian. Allahu a'lam. Oke. Mohon izin Ustaz, masih ada satu pertanyaan dari Ibu Wilis Nur Kumala. Baik. Assalamualaikum, mohon izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah kalau kita mengkhawatirkan sesuatu hal yang belum tentu terjadi, itu sama seperti kita tidak percaya dengan ketentuan Allah? Bagaimana cara menghilangkan was-was dan khawatir akan hal tersebut? Mengkhawatirkan sesuatu yang belum tentu terjadi. Mengkhawatirkan sesuatu yang belum tentu terjadi. Ini fenomenanya macam-macam. Kalau mengkhawatirkan sesuatu yang belum terjadi, sehingga ketakutan dan yang lainnya, di mana dia melihat tanda-tanda di sekitarnya, waduh, ini ada burung hantu di atas rumah saya. Ini alamat apa ya? Ini alamat apa ya? Oh, jangan itu syirik. Karena tatoyur menyandarkan nasib sial, nasib naas, nasib tidak berpihak kepada sesuatu yang ada di sekitar. Itu tatoyur. Nah, menghadirkan semacam ini adalah kesyirikan. Ada fenomena mengkhawatirkan yang dibenarkan karena kalkulasi sesuai dengan kalkulasi logis. Padahal belum terjadi, belum terjadi. Tetapi secara ilmiahnya keterkaitan.
Ini kalau dosisnya kebanyakan, nanti dikhawatirkan begini-begini. Awas, hati-hati ya, hati-hati. Ukur yang tepat, jangan sampai kebanyakan. Ya, kekhawatiran semacam ini kekhawatiran yang ilmiah, yang mulia, yang terpuji, orang berbuat berdasarkan ilmunya, dan Allah berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kepada ahlinya jika kamu tidak mengetahui. Kemudian ada fenomena kekhawatiran, yaitu kegalauan, kerisauan yang merupakan was-was. Yang merupakan was-was, padahal belum tentu terjadi. Tetapi karena was-was, akhirnya menghantui dirinya terus. Seperti ini adalah penyakit. Dia telah menjadi sasarannya setan. Kalau dibiarkan bisa bahaya sekali. Itu was-was. Contohnya apa? Contohnya orang sudah berwudu, kemudian sudah menutup aurat, siap untuk sholat. Begitu sholat, Allahu Akbar, berjalan berapa lama, kok merasa kayak kencing. Kencing apa bukan? Kalau dia punya penyakit beser gitu ya, yang nyata-nyata tahu memang dia punya penyakit beser atau nama penyakit apa ya, saya kurang tahu, maaf. Kalau saya biasa menyebutnya beser gitu. Ya barangkali benar. Tapi kalau dia tidak punya penyakit beser, bisa saja itu was-was. Maka caranya dicuekin. Oh, nyata-nyata dirinya nggak punya penyakit beser kok. Dicuekin. Tapi masih suka-suka begitu, lawan lagi. Jangan dibiarkan memberikan was-was, itu setan. Loh, gimana caranya? Mohon maaf, setelah buang air kecil, celananya dipercikin air, cerik, percikin. Sehingga nanti ketika sholat kok kayak basah, ya memang tadi saya percikin kok. Nah, sehingga setannya tidak bisa ngesol lagi atau apa namanya? Ngesol itu apa bahasa kita ya? Ngesol apa namanya? Ngewot apa ya? Ngesol ngewot apa ya? Memaksa lagi sudah karena kita kuat bentengnya gitu ya. Nah, jadi mengkhawatirkan sesuatu yang belum tentu terjadi tergantung fenomena-fenomenanya. Adapun yang terkait dengan pembahasan kita yang merupakan kesyirikan adalah yang tatoyur. Jadi mengkhawatirkan sesuatu, menjadikan bunda khawatir gimana-gimana. Soalnya tadi mau keluar burungnya terbangnya ke kiri. Ini alamat apa? Ini alamat apa? Yang itu tatoyur, syirik itu. Nah, Allah a'lam. Jazakallah khairan Ustaz. Sepertinya pertanyaan sudah tidak ada lagi Ustaz dari kolom chat. Ya, ini sudah menunjukkan pukul 16.48 Ustaz. Baik. Izin kita tutup acara Ustaz ya. Baik. Ya, alhamdulillah acara kajian sore ini telah selesai. Mudah-mudahan apa pesan, ilmu dan pesan yang disampaikan oleh Ustadz Muhammad Nur Yasin tadi dapat bermanfaat, dapat kita aplikasikan dan jauhkan kita dari segala kesyirikan dan teguhkan iman kita, ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita tutup acara, marilah kita membacakan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Nur Yasin. Amin amin wa iyyakum. Amin amin wa iyyakum.